Di sudut monumen Lubang Buaya, ada sebuah mobil tua yang menyimpan rahasia besar. Ini bukan mobil biasa. Ini adalah Oldsmobile 98 milik Letnan Jenderal Ahmad Yani, salah satu korban G30 SPKI. Tapi tahukah kalian, mobil mewah ini pernah memicu skandal politik yang bikin Bung Karno turun tangan langsung. Kenapa seorang jenderal pahlawan revolusi dituduh korupsi? Siapa yang sebenarnya ingin menjatuhkannya? Dan bagaimana Bung Karno membersihkan nama Yani? Di antara deretan benda-benda peninggalan sejarah yang disimpan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, sebuah tempat yang menjadi saksi bisu kejaman G30 SPKI, terdapat sebuah kendaraan tua yang seolah menyimpan luka sekaligus kebanggaan. Mobil hitam itu, Oldsmobile 98, model sedan mewah keluaran Amerika Serikat tahun 1963, bukan sekadar besi berkarat yang diam teronggok di sudut museum. Ia adalah fragmen hidup dari seorang jenderal besar, Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, yang tewas dalam tragedi berdarah itu. Tapi di balik kilau nostalgia, mobil ini menyimpan kisah yang jauh lebih kompleks, tentang kekuasaan, kecemburuan, dan intrik politik yang melingkupi hidup seorang perwira tinggi, di tengah gejolak revolusi yang belum usai. Oldsmobile 98 bukan sekadar sebuah mobil di era awal tahun 1960-an. Ia adalah simbol prestise dan status sosial, yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan elit, baik di kalangan sipil maupun militer. Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun dan menghadapi berbagai tantangan politik dan ideologis, kepemilikan kendaraan semewah itu bukan hanya soal gaya hidup, melainkan juga pernyataan kekuasaan dan posisi strategis dalam lingkaran elit negara. Bagi Letnan Jenderal Ahmad Yani, Oldsmobile 98 bukan hanya kendaraan biasa. Mobil itu adalah alat yang mengantarkannya ke berbagai rapat militer tertinggi, pertemuan dengan Presiden Soekarno, dan berbagai aktivitas negara yang penuh tekanan dan tanggung jawab. Di balik kemudi mobil itu, Yani mengarungi gelombang politik yang tak terlihat oleh mata publik, sebuah dunia penuh intrik, persaingan, dan loyalitas yang diuji. Mobil tersebut, dalam kesederhanaannya yang tampak usang kini, menyimpan kisah perjalanan seorang pemimpin yang berusaha menjalankan tugas negara dengan prinsip dan integritas. Namun, Oldsmobile 98 juga menjadi saksi bisu dari narasi gelap yang menyelimuti Ahmad Yani, sebuah narasi yang melibatkan persaingan politik internal TNI Angkatan Darat yang kejam dan penuh dendam. Meski dikenal sebagai sosok jenderal yang cerdas, disiplin, dan berintegritas, Yani tak pernah lepas dari bayang-bayang fitnah dan tuduhan. Tuduhan paling menyakitkan dan tak pernah padam adalah soal korupsi yang diduga terkait dengan kepemilikannya atas mobil-mobil mewah, termasuk Mercedes-Benz yang langka dan mahal pada masa itu. Dalam struktur militer yang sangat menjunjung tinggi senioritas dan hierarki, Ahmad Yani dianggap lompat pagar. Dia diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat bukan karena senioritas semata, melainkan karena kualitas dan kepercayaan Presiden Soekarno padanya. Hal ini memunculkan rasa iri dan cemburu di kalangan perwira senior yang merasa haknya terabaikan. Tuduhan korupsi yang diarahkan padanya bukan hanya soal kepemilikan barang mewah, itu adalah strategi politik yang kejam, upaya terencana untuk melemahkan dan menjatuhkan seorang tokoh militer yang dianggap mengancam keseimbangan kekuasaan di dalam tubuh TNI AD. Dalam suasana politik saat itu, di mana gesekan ideologi dan kekuasaan sedang memuncak, tuduhan-tuduhan seperti itu menjadi senjata mematikan yang bisa menghancurkan reputasi dan karir. Ahmad Yani, meski demikian, tetap teguh pada prinsipnya. Keberadaan Oldsmobile 98, yang kini menjadi peninggalan sejarah di Lubang Buaya, adalah bukti fisik dari perjalanan hidup seorang jenderal yang tidak hanya menghadapi ancaman dari luar, tetapi juga dari dalam institusinya sendiri. Mobil itu tidak hanya mengantarkan Yani ke berbagai arena perjuangan, tapi juga menjadi simbol dari perjuangan integritas dan kejujuran di tengah badai fitnah dan politik kotor. Ia adalah pengingat bahwa di balik setiap prestise dan kemewahan, seringkali terselip kisah pahit tentang pengkhianatan, kecemburuan, dan upaya untuk menyingkirkan lawan politik. Sebuah pelajaran bahwa dalam politik kekuasaan, kebenaran dan keadilan kerap kali menjadi korban pertama. Di tengah gelombang fitnah yang melanda Letnan Jenderal Ahmad Yani, muncul satu babak penting yang jarang terungkap secara gamblang, bagaimana Presiden Soekarno, sosok karismatik sekaligus arsitek utama politik Indonesia waktu itu, merespon tuduhan berat yang bisa merusak nama salah satu perwira kepercayaannya.
Cerita ini tercatat dalam autobiografi pasang surut pengusaha pejuang karya Haz Jimning, seorang pengusaha nasional ternama yang juga merupakan keponakan dari Bung Hatta, salah satu proklamator dan tokoh paling dihormati dalam sejarah Indonesia. Hubungan dekat Ning dengan Bung Hatta sekaligus persahabatannya dengan Ahmad Yani menjadikan dirinya saksi sekaligus mediator dalam peristiwa penting ini. Ketika kabar fitnah yang menuduh Yani melakukan korupsi karena memiliki mobil mewah Mercedes-Benz mulai merebak, tuduhan ini tak hanya menjadi isu internal di tubuh militer, tetapi juga sampai ke telinga Presiden Soekarno. Dalam situasi politik yang sangat rawan dan penuh ketegangan, Soekarno tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan desas-desus semata. Ia perlu fakta dan kepastian sebelum memberikan dukungan terbuka pada seorang calon Panglima Angkatan Darat yang akan memegang kendali penting dalam menjaga stabilitas negara. Untuk itu, Soekarno memanggil Haz Jimning ke istana. Pertemuan itu bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah momen kritis di mana kejujuran dan kredibilitas diuji. Di hadapan sang presiden, Ning menjelaskan secara gamblang dan terbuka bahwa mobil Mercedes-Benz yang dimiliki Ahmad Yani bukanlah hasil korupsi atau penggelapan dana negara, melainkan kendaraan itu diperoleh melalui kerjasama bisnis antara dirinya dan Suwarma, seorang dealer resmi Mercedes-Benz di Indonesia pada masa itu. Aku terangkan kepada Bung Karno bahwa Mercedes itu diperoleh Ahmad Yani atas usaha aku dengan Suwarma, dengan persetujuan dari perwakilan Mercedes, kenang Haz Jimning dalam biografinya. Penjelasan ini bukan sekadar soal bukti kepemilikan mobil, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas seorang jenderal yang sedang diuji oleh guncangan politik. Presiden Soekarno tidak berhenti pada penjelasan lisan. Demi memastikan kebenaran dan menghindari kesalahan fatal, Soekarno langsung menghubungi Suwarma dan kepala perwakilan Mercedes-Benz di Indonesia. Pendekatan ini memperlihatkan betapa telitinya Soekarno dalam menjaga kualitas orang-orang di sekelilingnya, khususnya dalam institusi militer yang saat itu menjadi tumpuan utama kekuatan negara. Haz Jimning menuliskan dalam autobiografinya, rupanya Bung Karno ingin Ahmad Yani mempunyai nama yang bersih apabila ia sampai diangkat jadi KSAD. Kalimat ini bukan hanya sebuah fakta administratif, tapi memuat dua makna mendalam. Pertama, ia menegaskan tingginya kepercayaan Presiden Soekarno terhadap sosok Ahmad Yani, seorang jenderal yang dianggap mampu membawa angkatan darat ke arah yang lebih profesional dan berintegritas. Soekarno, di tengah tekanan politik yang luar biasa, sadar bahwa memilih orang yang tepat bukan sekadar soal militer, melainkan tentang menjaga keseimbangan kekuasaan dan masa depan bangsa. Kedua, pernyataan itu mengungkapkan betapa rapuh dan rentannya posisi seorang jenderal di tengah hiruk-pikuk pertarungan kekuasaan yang penuh intrik. Sebuah gambaran bahwa pengaruh, jabatan, dan kehormatan bisa dengan mudah dipertaruhkan oleh desas-desus, kepentingan pribadi, dan permainan politik yang tidak selalu adil. Upaya membersihkan nama Ahmad Yani bukan hanya soal meluruskan fakta kepemilikan sebuah mobil mewah. Ia adalah sebuah proses simbolik yang mencerminkan perjuangan mempertahankan martabat dan integritas dalam pusaran politik yang ganas. Kisah ini juga memperlihatkan bagaimana hubungan personal, kepercayaan, dan komunikasi terbuka antara tokoh-tokoh penting Indonesia saat itu berperan vital dalam menjaga stabilitas dan legitimasi kepemimpinan. Lewat kisah ini, kita tidak hanya melihat sisi manusiawi dari Presiden Soekarno yang penuh kehati-hatian dan ketelitian, tapi juga bagaimana perjuangan seorang Ahmad Yani bukan sekadar di medan pertempuran fisik, melainkan juga di medan pertempuran politik yang jauh lebih berbahaya. Kini, Oldsmobile 98 itu hanya diam, terparkir di sudut monumen Lubang Buaya, membisu dalam kesunyian yang berat. Ia tak lagi mengaum di jalanan Jakarta yang penuh hiruk-pikuk, tak lagi mengantar Letnan Jenderal Ahmad Yani menuju markas militer, istana negara, ataupun rumahnya. Namun, dalam keheningan itu, mobil tua ini tetap bicara, bukan lewat suara mesin, melainkan melalui karat yang mulai merambat, lekuk bodi yang mulai pudar, dan bekas tempat duduk yang menandai kehadiran seorang jenderal yang pernah menaikinya. Oldsmobile 98 adalah saksi bisu sebuah era yang penuh gejolak dan ketegangan. Ia menyimpan cerita tentang masa ketika seorang prajurit yang teguh pada kehormatan dan integritas bisa dicurigai, difitnah, bahkan dicaci hanya karena rasa iri dan politik kekuasaan yang dingin. Mobil ini bukan sekadar benda mati, tapi semacam memori fisik yang merekam jejak sejarah dan intrik yang tak tampak di permukaan. Zaman itu adalah masa di mana kebenaran tak selalu berada di atas angin. Sejarah, pada kenyataannya, tidak selalu ditulis oleh mereka yang benar, melainkan oleh mereka yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan narasi yang bisa menghapus jejak-jejak kejujuran dan menggantinya dengan kepalsuan demi kepentingan politik. Namun,
Oldsmobile 98 mengingatkan kita bahwa jejak-jejak kebenaran tetap ada, walaupun tersembunyi di balik debu waktu dan prasangka yang membayang. Lubang Buaya, tempat mobil ini kini disimpan, bukan hanya sebuah monumen yang memperingati kekejaman dan pengkhianatan G30 SPKI. Ia juga adalah cermin pelik dari perjuangan sebuah bangsa melawan narasi palsu dan dominasi kekuasaan yang seringkali meredam suara keadilan. Disinilah, di balik setiap pusara dan benda peninggalan, tersimpan kisah-kisah manusiawi penuh konflik, pengorbanan, dan harapan. Kisah Ahmad Yani dan Oldsmobile 98 mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga, bahwa sejarah bukanlah hitam putih. Di balik setiap pahlawan, ada sisi gelap dan luka yang tidak mudah dilihat. Ada manusia yang penuh kehebatan sekaligus ketakutan, yang terhimpit oleh kondisi zaman dan intrik politik yang rumit. Oldsmobile 98 di Lubang Buaya berdiri tegak sebagai pengingat abadi, bahwa di balik setiap cerita yang kita dengar tentang pahlawan dan pengkhianat, ada lapisan-lapisan kebenaran yang menunggu untuk diungkap. Ia mengajak kita untuk terus menggali lebih dalam, melihat lebih jernih, dan tidak cepat percaya pada narasi yang disusun oleh mereka yang sedang berkuasa. Mobil yang diam itu, dengan segala karat dan sunyinya, menjadi saksi sejarah yang paling jujur, bahwa perjalanan seorang manusia dan bangsa tak pernah sesederhana yang terlihat. Dan dalam keheningan itulah, ia tetap berbicara, mengisahkan kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan kebenaran yang tak lekang oleh waktu. Jadi, mobil tua ini bukan cuma besi berkarat. Ia adalah bukti bahwa di balik setiap pahlawan, ada cerita yang lebih kompleks dari yang kita tahu. Like dan subscribe untuk kisah sejarah yang tak diajarkan di sekolah. Komen di bawah, menurutmu, siapa yang paling diuntungkan dari fitnah ini?